Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai cyberloafing dan cyberbullying. Oke, anggota dari kelompok 4 sendiri yang pertama ada Wiwit Hartanis dengan NIM 043, ada Cindy Maulidia dengan NIM 161, lalu ada Misbakul Munir dengan NIM 259, Alivia Ananda dengan NIM 302, selanjutnya ada Yudita Dwi dengan NIM 346, dan yang terakhir ada Fatima Abu Bekar dengan NIM 573. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu apa itu cyberloafing. Nah, cyberloafing ini merupakan istilah yang digunakan untuk mendefinisikan penggunaan internet oleh karyawan yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya. Nah, selain itu juga bisa diartikan sebagai tindakan karyawan yang dengan sengaja menghabiskan waktu dengan menggunakan akses internet dari perusahaan tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Nah, contohnya seperti mencari hiburan, belanja online, internet messaging, ataupun mengunduh file-file yang tidak berhubungan dengan pekerjaan utama. Nah, hal ini tentunya dapat menurunkan kinerja karyawan untuk menyelesaikan tugas-tugas utama dari pekerjaannya. Next, kita membahas tentang faktor-faktor penyebab cyberloafing. Nah, menurut Bapak Handoyo pada tahun 2016 mengatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat menyebabkan perilaku cyberloafing ini. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada faktor individu, faktor pekerjaan, dan faktor organisasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang pertama ada faktor individu. Faktor individu ini terdiri dari yang pertama ada locus of control. Locus of control ini sering juga didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang mempunyai kendali atas situasinya. Seseorang yang mempunyai locus of eksternal meyakini bahwa faktor eksternal lebih mempunyai kendali atau pengaruh terhadap dirinya. Levinson dalam buku Handoyo tahun 2016 mengemukakan bahwa terdapat dua keyakinan pada locus of control eksternal, yaitu merasa yakin terhadap orang lain yang lebih berkuasa dan takdir. Blanchard dan Henley dalam buku Handoyo tahun 2016 mengemukakan bahwa seseorang yang melakukan cyberloafing tidak berpikir bahwa atasan akan mengetahui perilaku tersebut dan apabila tertangkap, maka ia menganggap bahwa persoalan itu adalah ketidakberuntungan belaka. Yang kedua ada kepribadian. Kepribadian juga mempunyai korelasi terhadap perilaku cyberloafing. Adapun yang termasuk dalam hal ini adalah conscientiousness, stabilitas emosi, agreeableness, dan ekstroversi dan keterbukaan terhadap pengalaman cyberloafing. Ekstroversi mempunyai hubungan positif dengan perilaku cyberloafing. Sementara itu, conscientiousness, stabilitas emosi, dan keterbukaan terhadap pengalaman cyberloafing mempunyai hubungan korelasi yang negatif. Dan agreeableness tidak mempunyai hubungan sama sekali. Yang ketiga ada keterlibatan kerja, yaitu sejauh mana seseorang terlibat dengan pekerjaannya. Seseorang yang terlibat jauh di dalam pekerjaan cenderung untuk tidak melakukan cyberloafing karena terpaku dengan pekerjaannya. Yang kedua ada faktor pekerjaan. Faktor pekerjaan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada konflik peran dan ambiguitas pekerjaan. Yang pertama konflik peran. Konflik peran yaitu ketika seseorang karyawan mendapat tuntutan dan harapan yang berbeda dan berlawanan sehingga menimbulkan ketidakpastian. Yang kedua, ambiguitas pekerjaan yaitu ketidakpastian mengenai peran yang diterima oleh karyawan sehingga mengakibatkan stres pada karyawan. Yang ketiga ada faktor organisasi. Faktor organisasi ini terdiri dari yang pertama ada persepsi ketidakadilan, yaitu karyawan yang mengompensasikan ketidakadilan yang dipersepsinya
sehingga menghindari pekerjaan dengan mengakses internet yang tidak berkaitan dengan pekerjaannya. Yang kedua ada budaya organisasi, atau dapat juga disebut dengan norma-norma yang terdapat dalam suatu organisasi. Dalam hal ini, karyawan akan mempelajari norma-norma yang terdapat dalam organisasi di mana mereka bekerja. Apabila dalam lingkungan tersebut para atasan banyak yang melakukan cyberloving, maka perilaku tersebut dapat menjadi model peran bagi karyawan lain yang baru bekerja. Yang ketiga, desain organisasi. Hal ini mengacu pada struktur dan desain organisasi. Organisasi yang menganut struktur non-birokrasi cenderung menimbulkan perilaku cyberloving yang rendah, di mana para atasan dan bawahan cenderung terbuka dalam berkomunikasi dalam suatu desain ruangan yang sama sehingga pengawasan terhadap para karyawan cenderung lebih intensif, yang berdampak pada kurangnya perilaku cyberloving. Tipe cyberloving. Tipe cyberloving. Perilaku cyberloving dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada minor cyberloving dan serious cyberloving. Minor cyberloving merupakan tipe cyberloving di mana karyawan terlibat dalam berbagai bentuk perilaku penggunaan internet umum yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Minor cyberloving terdiri dari penggunaan email atau browsing situs hiburan. Beberapa contoh minor cyberloving adalah mengirim dan menerima email pribadi, mengunjungi situs olahraga, memperbarui status di jaring sosial seperti Twitter atau Facebook, serta berbelanja online. Dengan kata lain, minor cyberloving mirip dengan perilaku umum lain yang tidak sepenuhnya ditoleransi di tempat kerja, seperti mengangkat telepon pribadi atau mengobrol hal-hal yang bersifat pribadi saat sedang bekerja. Dan serious cyberloving merupakan tipe cyberloving di mana karyawan terlibat dalam berbagai bentuk perilaku penggunaan internet yang bersifat lebih berbahaya karena bersifat melanggar norma perusahaan dan berpotensi ilegal. Beberapa contoh perilaku yang dari serious cyberloving adalah judi online, mengelola situs milik pribadi, serta membuka situs yang mengandung pornografi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya. Di sini ini ada dampak cyberloving. Yang pertama ini mengurangi produktivitas, dapat membuat pegawai menggunakan metode lain, menunaikan tugas dengan teknologi modern tanpa harus terlihat keluar masuk ruangan dan terlihat aktif sepanjang jam kerja di depan komputer. Yang kedua, di sini tuh ada degradasi kinerja sistem komputer dan jaringan internet instansi yang berlebihan dapat menyebabkan kelebihan sumber daya komputasi, dan efek selanjutnya adalah menurunkan bandwidth atau kecepatan akses internet. Yang ketiga ini ada cyber lover, berpotensi untuk memunculkan masalah kriminal hukum lainnya seperti pelecehan, misalnya email lelucon seorang pegawai yang mengundang seks atau rasis, pelanggaran hak cipta, misalnya itu kayak pegawai menggunakan seorang pekerja yang memberitakan atau memberitakan kebohongan tentang seorang atasan di chat room dan melalaikan pekerjaan. Black, Hart and Henley 2008. Di sini tuh ada cara menghentikan cyberloving dengan self control ya. Elemen-elemennya self control, good friction and
Hershey tahun 1990 ini menyatakan 6 aspek elemen low self-control menjadi ciri-ciri individu yang memiliki self-control rendah, yaitu ada impulsiveness, preference for physical activity, risk-seeking orientation, terus ada self-centeredness, terus ada preference for simple tasks. Yang terakhir ini ada short tempered. Sekian dari saya. Nama saya Misbahul Munir, NIM 2020-310259. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai contoh cyberloafing dalam perusahaan. Nah, contohnya adalah pegawai lebih memilih untuk menghabiskan waktu kerja dengan cara browsing situs hiburan dibandingkan menyelesaikan tugasnya yang diberikan instansi sesuai dengan standar performa yang ditentukan. Atau juga contoh lain dapat dilihat pegawai menggunakan telepon kantor untuk keperluan pribadi. Selanjutnya yakni ada cyberbullying. Nah, cyberbullying sendiri adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui internet. Cyberbullying yaitu terjadi di mana seorang anak atau remaja diejek, dihina, atau diintimidasi dan juga dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital, atau telepon seluler. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yudita Dwi Nur Ainin dengan NIM 2020-310346. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu aspek dalam cyberbullying. Nah, aspek dalam cyberbullying ini meliputi ada flaming, dan yang kedua ada harassment, dan yang ketiga ada denigration, dan yang keempat ada impersonation, dan yang kelima ada outing and trickery, dan yang terakhir ada cyberstalking. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu, mulai dari flaming. Nah, flaming ini merupakan perilaku yang berupa mengirim pesan teks dengan kata-kata kasar dan frontal. Nah, perlakuan ini biasanya dilakukan di dalam chat group di media sosial seperti mengirimkan gambar-gambar yang dimaksudkan untuk menghina orang yang dituju. Nah, yang kedua ada harassment. Harassment ini merupakan perilaku mengirim pesan-pesan dengan kata-kata tidak sopan dan ditujukan kepada seseorang yang berupa gangguan yang dikirimkan melalui email, SMS, maupun pesan teks lainnya di jejaring sosial secara terus-menerus. Nah, harassment ini merupakan hasil dari tindakan flaming dalam jangka panjang. Harassment dilakukan dengan saling berbalas pesan atau bisa disebut dengan perang teks. Dan yang ketiga ada denigration. Nah, denigration ini merupakan perilaku mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud untuk merusak reputasi dan nama baik orang yang dituju. Nah, yang selanjutnya ada impersonation. Nah, impersonation ini merupakan perilaku berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik. Selanjutnya ada outing and trickery. Outing merupakan perilaku menyebarkan rahasia orang lain atau foto-foto pribadi milik orang lain. Nah, trickery juga memiliki arti, yaitu perilaku membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut. Nah, selanjutnya ada cyberstalking. Nah, cyberstalking ini merupakan perilaku berulang kali mengirimkan ancaman, membahayakan, atau pesan-pesan yang mengintimidasi dengan menggunakan komunikasi elektronik. Nah, materi selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi cyberbullying. Ada bullying tradisional dan karakteristik kepribadian.
Nah, bullying tradisional ini menurut penelitian yang dilakukan oleh Ribel pada tahun 2009 menunjukkan adanya keterkaitan antara bullying dalam kehidupan nyata dengan cyberspace. Hanya 3,59% anak dari seluruh sampel pernah menjadi pelaku dari cyberbullying. Nah, yang kedua ada karakteristik kepribadian. Nah, karakteristik anak menjadi pelaku dari bullying yang dikemukakan oleh Kamodeka dan Gossens adalah sebagai berikut. Yang pertama ada memiliki kepribadian yang dominan dan senang melakukan kekerasan. Nah, yang kedua ada cenderung temperamen, impulsif dan mudah frustasi. Dan selanjutnya ada memiliki sikap positif tentang kekerasan dibanding dengan anak lainnya. Dan yang selanjutnya ada tidak taat aturan. Selanjutnya ada terlihat kuat dan sedikit memiliki rasa empati pada korban yang pernah bully di dunia maya. Selanjutnya ada sering bersikap agresif pada orang dewasa, dan selanjutnya ada pandai mencari alasan pada situasi sulit. Nah, yang terakhir ini ada terlibat dalam agresi proaktif seperti agresi yang disengaja untuk mendapatkan tujuan tertentu. Dan agresi reaktif ini seperti reaksi defensi atau bertahan ketika diprovokasi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya, Fatimah Abu Bakar, dengan NIM 2020-310573 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak cyberbullying. Dampak yang pertama yaitu dipermalukan, stres dan depresi, kehilangan rasa percaya diri, paranoid menjadi pelakunya, gangguan kesehatan, prestasi yang menurun, melakukan tindakan kriminal, menjadi agresif, kemudian menjadi pribadi yang rapuh, terbuka rahasianya dan tak ada privacy, kecewa dengan diri sendiri, bertemperamen tinggi, merasa terisolasi, kehilangan minat hidup, gelisah, gangguan pola tidur, dan yang terakhir bunuh diri. Kemudian ada contoh cyberbullying. Nah, contoh cyberbullying di sini yang pertama, menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial. Kemudian yang kedua, mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan atau menyakitkan. Baiklah, ini saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.